سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasilil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang barokah ini. Allah ta'ala memberikan kita nikmatul iman, nikmat sehat, nikmat kita semua digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaki kita, hati kita, jasad kita untuk pergi ke masjid melaksanakan ibadah kewajiban kita kepada Allah, yaitu adalah salat subuh. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, tanda munafik itu ada dua. Yang pertama, yang berat solat subuh. Yang kedua, yang berat solat isya. Kemudian nikmat lagi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Allah Ta'ala kumpulkan kita di taman surga. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah ada di dunia ini taman surga?" Nabi menjawab, "Iya, ada." Sahabat bertanya lagi, "Apa itu taman surga di dunia, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Majalisul ilmi," majelis ilmu. Kita ini sekarang berada di majelis ilmu, berada di taman surga. Orang-orang yang bisa duduk di majelis ilmu itu hanya orang-orang pilihan dari Allah. Karena di dalam hadis dinyatakan dunia itu Allah kasih semuanya. Allah tidak pilih-pilih kalau masalah dunia. Baik orang yang dicintai oleh Allah, baik orang yang tidak dicintai oleh Allah. Allah adil kalau masalah dunia itu. Semua orang itu dikasih makan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi yang namanya ilmu, hadir ke majelis ilmu, tidak semua orang itu diberikan oleh Allah kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sholat subuh, kita duduk di majelis, dan mungkin nanti selepas ini ada orang yang baca Al-Quran, ada orang yang beramal, ada orang yang sedekah, ada orang yang berbuat baik. Ketahuilah bahwasanya amal apapun yang kita kerjakan, amal apapun yang kita buat, baik amal sholat, baik amal sedekah, baik amal Al-Quran, baik amal-amal yang lain, semua itu akan Allah terima kecuali dengan hati yang baik. Makanya Allah itu memandang kita punya hati. Nih, Allah itu pandang hati kita ini, bukan amal. Allah itu tidak melihat sholat kita. Tadi kita sholat subuh 2 rakaat berjamaah, Allah tidak melihat daripada sholat kita. Allah
tidak melihat daripada amal kita. Ada orang yang baca Al-Quran setiap hari khatam Quran. Ada lagi yang sholat 1000 rakaat. Ada lagi yang sedekahnya Masya Allah banyak. Semua itu tidak dilihat oleh Allah. Allah itu melihat hati kita. Nih Allah itu pandang hati kita nih. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan apa? Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat tidak ada manfaat semuanya. Tidak ada arti semuanya. Baik anak kita, harta kita, kekayaan kita, itu semuanya manfaat hanya sekadar di dunia. Apapun yang kita miliki sekarang di dunia tidak ada manfaat di akhirat. Illa, kecuali kata Allah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, berjumpa kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Ini penting kita menjaga hati, Pak. Karena hati manusia itu kadang-kadang cepat berubah. Karena Nabi bersabda dalam hadis, di pagi hari dia beriman, mungkin nanti di sore dia menjadi orang kafir, murtad. Kadang di sore dia beriman, di pagi hari dia murtad. Kenapa? Karena iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kenapa bisa semacam itu? Karena di dalam hatinya banyak kotoran-kotoran, banyak penyakit. Kita kalau sakit nih, di diri kita ada penyakit, mungkin kita langsung akan berobat. Beli ke apotek, beli di apotek, beli obat supaya cepat sembuh penyakit kita. Tapi terkadang kita tidak pernah mengobati penyakit hati. Kalau Anda beramal baik, Anda sholat, Anda sedekah, Anda beramal-amal soleh, tapi karena ada penyakit-penyakit di hatimu, maka sebab itulah amal-amalmu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah melihat hatimu bukan melihat amalmu. Nih penyakit nih. Banyak penyakit hati itu, Pak. Penyakit hasad. Hasad itu raja. Penyakit hasad itu adalah paling atas, paling raja. Apa itu hasad? Hasad itu tidak menerima takdir Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau ada sahabatnya, tetangganya, temannya dapat nikmat, mulai dia tidak suka. Ya Allah, kenapa itu nikmat kau kasih sama dia? Ya Allah, kenapa itu kau naikkan pangkatnya sedangkan saya tidak naik-naik? Benci dia, hasad. Nabi bersabda, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naril hatab. Orang yang punya penyakit hasad itu memakan dan membakar dan menghancurkan segala kebaikan-kebaikan dia sebagaimana kayu dibakar dengan api. Nih hasad nih, hati-hati. Tidak menerima ketentuan Allah. Anak Nabi Adam itu, Qabil dan Habil itu saling membunuh, saling berantem. Kenapa sebabnya? Karena hasad. Hasad itu bisa merubah daripada hati orang. Yang baik akhirnya tidak baik. Kenapa? Karena punya sifat hasad. Masih banyak lagi, Pak, penyakit hati. Itu baru hasad. Belum sombongnya, belum dengkinya, belum irinya, belum dendamnya. Nauzubillah. Dendam sama orang, tidak saling senyum sama orang, cemberut kepada orang. Apalagi kalau ada orang yang dia benci, yang dia tidak suka. Terkadang masuk ke masjid, masjid tempat baik, masjid tempat ibadah, masjid tempat kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi karena di masjid itu ada seseorang yang dia tidak suka,
kemudian dia memberikan mukah yang tidak enak atau cemberut kepada orang itu. Kadang-kadang kalau habis sholat salaman, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, salaman mereka. Tapi ketika berjumpa kepada orang itu dia lewati, nggak mau dia salaman sama orang itu. Nah, benci. Nauzubillah. Nabi bersabda, barang siapa yang saling bermusuhan, tidak saling tegur lebih dari 3 hari atau seumur hidupnya, kemudian dia belum sempat saling memaafkan atau meminta maaf kepada orang itu, kemudian dia meninggal dunia, dakhalan nar, masuk neraka kata Nabi. Yang bisa mengobatkan hati itu apa? Nah, ini penting nih. Yang bisa mengobatkan hati, yang pertama, perbanyak baca Al-Quran. Terkadang nih di rumah kita ini ada Al-Quran, tapi kita tidak pernah baca. Ya, tidak pernah baca Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca bulan Ramadan. Tapi kalau habis bulan Ramadan kita lupa dengan Al-Quran. Quran itu dibaca, Pak. Paling tidak kita punya niat, punya azam 1 bulan menghatamkan Al-Quran. Sehari 1 juz, sehari 1 juz dibaca, sehari 1 juz, 30 kali, 30 hari hatam Al-Quran. Ya. Ini Al-Quran itu bisa menyembuhkan hati, bisa menguatkan iman. Makanya ulama-ulama kita itu mereka hari-harinya tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Di Pontianak itu Pak, ada seorang perempuan wali Allah, orang solehah yang bernama Hubaban Nisa. Itu masih ada sekarang, umurnya udah ratusan tahun lebih, masih hidup, masih sehat. Beliau ini setiap harinya menghatamkan Al-Quran, Mbak. Setiap hari, sehari hatam Quran, besok hatam Quran, besok lagi hatam Quran. Berkah dia punya umur, berkah dia punya hidup. Jadi kalau ada orang-orang soleh yang datang ke Pontianak itu pasti ziarah kepada Hubaban Nisa. Siapa aja yang Bapak kenal nih, Habib Syekh, Ustaz Abdul Somad, kalau ke Pontianak tuh ziarah ke rumahnya beliau Hubaban Nisa. Setiap hari menghatamkan Al-Quran. Nah kita ini kadang-kadang dengan Al-Quran lupa, nggak pernah kita baca. Sedangkan Al-Quran itulah wahyu dari Allah yang Allah turunkan kepada Nabi. Al-Quran kitab umat muslim, tapi sayang kita tidak pernah baca itu Al-Quran. Makanya Pak, di dalam Al-Quran itu ya ada yang namanya ayat-ayat yang kita jadikan zikir, yang kita jadikan wirid, yang kita baca setiap hari kita. Pertama, surat Waqiah itu dibaca setiap malam. Nabi bersabda, barang siapa yang baca surat Waqiah tidak akan miskin, kata Nabi. Beb, hidup saya sempit, Ustaz, kerjaan saya ini naik turun. Ustaz, saya pengen jadi orang sukses. Nah, Nabi bersabda, jangan kau lewati baca Waqiah setiap malam. Orang yang baca Waqiah itu tidak bakal miskin, Nabi bersabda. Tapi setiap malam baca. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Itu baca sampai akhir ayat. Yang baca itu rezekinya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua surat apa? Surat Tabarok. Tabarok itu dibaca sebelum tidur malam. Juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai akhir ayat. Apa Nabi bersabda? Yang baca surat Tabarok sebelum tidur di waktu malam, maka dia matinya di alam kuburnya aman daripada azab kubur. Tuh kita nggak tahu Pak azab kubur Pak, karena kita ini masih hidup. Nanti kalau kita udah mati kita akan mengetahui bagaimana itu azab kubur, siksaan kubur.
bukan siksaan di dunia. Ini beda nih, yang ngazab kita ini malaikat. Bukan hanya sekali. Seandainya nih lisan kita ini suka berbohong, suka mencaci, suka menghina, apalagi seandainya suka menghina orang, nah nanti lisan kita ini akan digunting oleh malaikat. Shoot, lepas lisannya. Nanti kembali lagi, dibalikin lagi oleh malaikat tulisannya, dipotong lagi. Terus azab tuh macam itu. Itu baru dikubur, nanti belum di neraka gitu. Ini azab kubur nih. Azab kubur ini, ya Allah, ini kalau kita bisa mendengar jeritan orang-orang halil kubur yang sedang disiksa oleh Allah Ta'ala bagi orang yang maksiat kepada Allah, niscaya orang akan taubat sama Allah. Tapi sayang kita nggak pernah mendengar orang-orang yang diazab di dalam kubur. Bahkan ada di dalam hadis Nabi bersabda, ketika itu Nabi melewati kuburan dan ada sahabat mendengar orang-orang yang dikubur sedang diazab oleh Allah dengan suaranya. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini suara siapa? Nabi bersabda, itu suara orang yang dikubur sedang diazab oleh Allah. Apa dosanya? Yang pertama, orang yang kalau dia buang air kecil, dia nggak bersihkan, dia nggak cebok. Kencing nggak dicebok, kencing nggak dibersihin. Itu yang pertama. Yang kedua, namimah, sering mengadu domba satu sama lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini baca nih surat Tabarok, aman itu dari azab kubur. Lalu yang ketiga apa? Baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ini dibaca, Pak. Al-Kahfi itu dibaca setiap malam Jumat sama hari Jumat. Tuh. Apa faedahnya orang baca Al-Kahfi? Khususnya di zaman-zaman kita nih, Pak. Nih, di zaman kita ini perbanyak baca Al-Kahfi, Pak. Ini udah zaman banyak fitnah. Kita ini udah berada di zaman fitnah. Ini akhir zaman, Pak. Hati-hati, Pak. Nanti ini tidak lama lagi ini Dajjal akan keluar. Dajjal itu artinya itu perusak, akan merusak segala iman umat muslim. Dan pasti, Pak, kita akan mempercayai Dajjal itu Tuhan, Pak. Anda boleh sekarang beriman nih, kuat nih iman nih, sholat, la ilaha illallah. Tapi ketika di masa Dajjal, pasti Anda akan meyakinkan Dajjal itu Tuhan, karena kehebatannya itu sudah melewati batas. Dajjal kalau mau turunkan hujan sebentar aja, Pak, hujan turun, langsung turun. Nah, nanti di waktu itu, di waktu Dajjal akan keluar, Pak. Makanya kalau ada orang yang ngomong, oh nanti hari Jumat hari kiamat, besok kiamat, kiamat dari mana? Kiamat itu tidak akan terjadi, Pak, kecuali Dajjal dulu keluar. Dajjal keluar, Imam Mahdi keluar, Nabi Isa turun. Nah, nanti selepas Dajjal mati, keluar lagi Jud Ma'jud. Nah, nanti terbitnya matahari barat ke timur, baru selepas itu hari kiamat. Ini Dajjal ini, Pak, seram, Pak. Zaman yang paling kita khawatirkan, zaman yang paling kita takuti. Nah, tapi orang-orang yang aman dari Dajjal itu orang yang sering baca Al-Kahfi, Pak. Dajjal itu tuh bukan namanya, Pak. Dajjal itu namanya Samiroh, dari kota Samroh. Dajjal inilah juga, Pak, yang membunuh orang tuanya. Bahkan Dajjal itu berasal terakhir dari apa? Dari manusia sedarah. Jadi adik beradik kawin, Pak. Ya, adik beradik berzina, kawin, akhirnya nggak punya anak, akhirnya mintalah dia bermunajat pengen punya anak, bertahun-tahun nggak punya anak, akhirnya punya anak. Hamillah ini seorang ibu, sehingga hamil. Ketika hamilnya Dajjal itu bumi nggak terima, Pak. Gelap, petir, hujan, bumi nggak mau nerima kelahiran Dajjal. Akhirnya Dajjal lah lahir.
Ketika Dajjal lahir Pak, sampailah umurnya 5 tahun, tidur aja kerjaannya. Dikatakan mati hidup, dikatakan hidup tidak bergerak. Seakan-akan semacam orang yang ya kalau mati dikatain masih ada nafas, dikatain hidup nggak bergerak. Itu sampai 5 tahun. Makanya selama dari bayi sampai 5 tahun itu enggak pernah menyusu kepada ibunya. Sehingga apa? Sehingga ibunya kena penyakit kanker payudara sehingga meninggal dunia. Mati ibunya karena Dajjal. Begitu juga ayahnya. Setelah 5 tahun bangun Dajjal. Kemudian berjalan-berjalan. Kemudian melihat ada patung penyembahan daripada orang-orang Yahudi. Naik ke patung itu, dia buang air besar di patung itu. Sehingga tertidurlah di patung itu. Besok penyembahan orang-orang Yahudi, datanglah rajanya melihat di patung itu ada seorang anak yang sedang dilihat sampingnya ada kotoran. Marah ini raja, orang Yahudi ini. Dia tanya, ini anak siapa? Oh, ini anak fulan bin fulan. Dipanggillah bapaknya, dipenggal, dibunuh akhirnya bapaknya. Orang tuanya mati sebab Dajjal. Akhirnya karena kampung itu adalah kampung yang banyak maksiat, akhirnya Allah perintahkan kepada Jibril. Jibril azab segala orang kampung itu, matikan mereka. Kecuali satu kata Allah, selamatkan Dajjal karena masih kecil. Diselamatkanlah Dajjal, ditaruhlah di suatu danau. Ada yang menyatakan daerah Yaman. Nah itu seram Dajjal. Ya, Dajjal itu perusak. Nah, tapi orang-orang yang aman daripada Dajjal, orang-orang yang selalu baca surat Al-Kahfi. Ya, dibaca itu soal Kahfi itu setiap malam Jumat sama hari Jumat. Nah, kemudian Yasin, baca itu Yasin. Nah, Al-Quran yang kita baca ini untuk apa? Untuk penyembuh hati kita. Penyakit hati Pak, ini berbahaya. Jangan engkau biarkan. Obati penyakit hati itu. Bersihkan hati kita. Sekarang kita sholat nih. Kadang-kadang bertahun-tahun kita ibadah. Bertahun-tahun kita sholat. Tapi kita ibadah kita, sholat kita itu tidak pernah khusyuk. Ya, tidak pernah khusyuk. Ya Allah, kalau sholat itu susah benar ingat sama Allah. Kalau sholat itu susah benar untuk khusyuk, ya, sehingga menikmatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hatinya Pak, hatinya itu banyak rosak, hatinya banyak penyakit, hatinya banyak kotoran. Sehingga itulah penyebab dia sholat itu susah untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam sholat itu dia baca apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, susah. Untuk lillah itu susah. Sedangkan kita kalau sholat itu apa yang kita lafadzkan di dalam takbir kita? Usolli fardhu subhi imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Tuh, paham nggak kita makna lillahi ta'ala itu? Kalau artinya kita paham untuk Allah, tapi kita tidak memahami apa itu makna lillah. Lillah itu untuk Allah. Maknanya sholat kita itu untuk Allah, ibadah kepada Allah, khusyuk hati kita kepada Allah. Kalau udah takbir tuh Allahu Akbar, langsung ingat sama Allah. Nah, kalau kita sholat kita tidak pernah ingat sama Allah, Allah bingung nih. Ini gimana ini hamba nih? Gimana saya mau terima ibadahnya, sholatnya, sedangkan sholatnya hatinya tidak ada saya, tidak ingat sama saya. Bagaimana sholatnya ingin saya terima, kata Allah. Nah, makanya itulah penting kita bersihkan hati. Ini nih hati ini. Jauhkan dari penyakit. Bahkan pernah di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Nabi menceritakan kepada Sayyidina Mu'az ibn Jabal, ya Mu'az, nanti di akhirat di langit itu ada 7 pintu kata Nabi. Setiap satu pintu itu ada malaikat semua penjaganya. Nanti semua umat manusia akan melewati pintu-pintu itu. Lalu Nabi berkata kepada Mu'az, ya Mu'az,
Ada satu orang nanti akan masuk ke satu pintu, dibuka oleh malaikat, diusir oleh malaikat. Saya tidak mau terima, ini hamba. Kenapa? Karena dalam hatinya ada penyakit hasad. Tuh, satu pintu kalau kita tidak bisa naik, bagaimana kita mau naik ke dua pintu? Satu pintu lolos, naik ke dua pintu, diusir oleh malaikat. Gifu wadribu, usir dia, pukul dia. Saya nggak mau terima dia. Kenapa wahai malaikat? Karena dia punya penyakit kibir, sombong. Ya Allah. Terus itu sampai 7. Nah, orang-orang yang bisa melewati 7 pintu itu orang-orang yang hatinya bersih kepada Allah. Orang-orang yang tidak punya penyakit-penyakit hati. Ini Pak, hati ini Pak. Hati itu kita nggak tahu Pak, kecuali kita sama Allah yang tahu. Kalau kita nggak tahu nih, saya nih sekarang nggak tahu hati Bapak nih, nggak ada yang tahu. Hati itu hanya kita sama Allah. Makanya bersihkan hati dengan baca Al-Quran, dengan zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati kita ini lagi nggak tenang nih. Ya Allah, ada apa nih dengan hati saya yang lagi nggak tenang? Banyak risau. Zikir, baca la ilaha illallah, atau lafaz nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, supaya hati kita tenang. Yang namanya hati itu kan Pak, kadang tenang, kadang nggak tenang. Di pagi ini tenang, mungkin siang kita nggak tenang nih. Ya Allah, ada apa nih hati saya nih, ya Allah. Ya Allah, hati ini risau, susah. Ya, zikir doh. Ingat sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu semoga apa? Hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini kalau udah tenang, insya Allah ibadah kita jadi tenang, Pak. Makanya itu perlu kita bersihkan hati kita. Nggak usahlah kita mau melakukan apapun, yang penting kita itu adalah kita bersihkan kita punya hati. Nah, maka daripada itu ya Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita sama-sama ya kita bersihkan hati kita ya dengan baca Al-Quran. Al-Quran kita baca, Pak. Karena Al-Quran itu pahalanya besar. Satu huruf daripada Al-Quran, satu hurufnya mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf tuh 10 kebaikan dapat. 2 berarti 20. Alif lam mim bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif, lam sama mim dapat berapa? 30 kebaikan kita. Al-Fatihah kita baca tadi dalam solat, berapa huruf tuh? Berapa banyak kita dapat pahala? Subhanallah. Nah, makanya kita perbanyaklah baca Al-Quran. Anak-anak kita nih kalau yang ada hafal Quran, alhamdulillah beruntung kita. Ini kalau ada anak bapak nih yang hafal Quran 30 juz ya, itu bisa membawa ibu bapaknya masuk ke surga. Makanya beruntung Pak kalau ada anaknya yang hafal Quran 30 juz. Bapaknya nggak bisa baca Al-Quran tapi anaknya hafal Quran. Alhamdulillah. Beruntung tuh. Nanti anak itu yang akan bisa membawa ibu bapak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baca Al-Quran tuh di rumah kita. Ambil Quran, baca. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Kalau kita punya waktu kosong, ambil Quran, baca. Jangan sampai kita tidak pernah baca Al-Quran. Nggak lancar, baca aja nggak apa-apa. Sebisa kita, semampu kita. Baca Al-Quran. Dalam sehari itu baca. Bisa satu makro. Kalau bisa sehari 1 juz baca Al-Quran. Jangan pernah lupa untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu Pak menerima wahyu Al-Quran itu berat Pak. Kadang-kadang panas dingin Nabi itu. Demam, panas dingin, merasa berat menerima wahyu daripada Allah. Nah, sekarang Al-Quran sudah ada. Tinggal kita saja mau tidak baca, mau tidak kita ambil Quran itu menghadap kiblat kita baca. Supaya apa? Supaya hati kita tenang dan kita mentadabburkan ketika kita baca Quran itu. Kalau bisa yang ada terjemahnya, kita baca terjemahnya supaya kita itu khusyuk. Supaya kita tadabbur, supaya kita memahami makna ayat yang kita baca. Nah, maka daripada itu Pak, insya Allah
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Saya tidak bisa berpanjang lebar Pak, karena mungkin Bapak ada kerja, mau ada dinas. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kedatangan kami ke sini mudah-mudahan membawa keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami ini hanya menyampaikan ilmu saja Pak. Tugas kami ini hanya menyampaikan ilmunya Nabi SAW. Bukan berarti kami ini orang hebat, bukan Pak. Kami juga butuh belajar, butuh nasihat. InsyaAllah mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini, di pagi hari ini, InsyaAllah dapat keberkahan daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, Allah Ta'ala berikan kelancaran dalam usaha kita, dalam kerja kita. Yang ada masalah Allah lepaskan masalahnya. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh soleha, dijadikan anak-anak kita berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dijadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan syariat Nabi SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah akhirkan hayat kita di dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan semuanya kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala entengkan dan mudahkan kita ke sakratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakratul maut, Allahumma hawin alaina fi sakratul maut, Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar, dan kita diselamatkan dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, semoga Allah masukkan kita ke surga bersama orang-orang soleh, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini